Recording progress. Tidak boleh lama ya, kenapa coba? Kemarin masih ingat? Ayo, masih ingat? Instrumennya nanti setelah ini ya. Jadi sekarang ke ini dulu. Lupa lagi semua. Ada yang bisa menjelaskan ini grafiknya kemarin? Waktu terhadap arus. Gimana? Ada yang mau mencoba menjelaskan? Satu orang perwakilan. Boleh yang di Zoom juga. Tidak ada yang tidak ada. Ini kan sudah jelas ada di sini ya. Coba ada Silviani. Gimana? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Kan kemarin udah dibahas, mesti ingat. Ini kan ya, arus yang mengalir dalam sel itu dengan potensial yang konstan itu berbanding lurus dengan konsentrasi dari analit kan ya. Nah, ketika eh, proses elektrolisis dimulai, lama kelamaan kan pasti konsentrasi menurun kan, itu enggak? Karena kan sudah terjadi reduksi kan ya. Tidak mungkin langsung semuanya tereduksi sempurna kan, pasti sedikit demi sedikit tereduksi kan si analit kan ya, otomatis konsentrasinya akan menurun juga kan ya, itu enggak? Ya, ketika konsentrasi menurun, nanti otomatis arusnya juga dia akan menurun sampai nanti di waktu elektrolisis. Artinya waktu elektrolisis adalah waktu terjadinya elektrolisis secara sempurna kan ya, secara sempurna. Jadi si analitnya dia terelektrolisis secara sempurna gitu kan ya. Itu coba diingat-ingat lagi. Nah, kemudian yang kemarin kan ini terkait dengan analit yang di dalamnya itu mengandung ion logam Cu dan Pb2 plus kan ya, ya kan ya. Nah, kita misalkan pengen memisahkan antara Cu, logam Cu dengan Pb kan. Nah, misalkan kita pengen memisahkan Cu atau pengen mereduksi Cu. Nah, berarti tapi supaya si Pb-nya tidak tereduksi. Nah, bagaimana caranya? Kita atur potensialnya itu adalah potensial dari Cu, tapi potensial Cu yang persamaan nurse kan ya. Kan masing-masing ada di buku appendix jika pada suhu standar energi potensial reduksi dari logam kan ada ya di tabel ya. Misalkan Cu berapa energi potensial Cu. Ini kan ya, Cu itu Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu potensial reduksinya itu adalah plus 0,342 kan ya. Itu kan. Nah, tetapi ini potensial ini masih ada potensial dari Cu yang terreduksi. Bisa dipahami nggak? Jadi potensial yang ada di tabel Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Tabelnya kan plus 0,342. Nah, ini potensial reduksi untuk Cu2 plus, tetapi masih ada juga endapan Cu.
plus 0,342 itu. Nah, kalau hanya Cu2 plus saja, berapa energi potensial reduksinya? Nah, itu menggunakan persamaan Nernst kan. Setelah dihitung, nah ini persamaan Nernst kan, potensial reduksi yang Cu2 plus, yang plus 0,342 dikurangi 0,5916 dibagi muatannya, Cu itu 2 kan, dikali log 1 per konsentrasi Cu2 plus. Tinggal dimasukkan, didapatlah potensial reduksi dari Cu2 plus itu adalah 0,105. 0,105. Jadi kita set potensialnya itu adalah di bawah atau lebih kecil dari 0,105. Boleh saja kita set di 0,342. Ketika kita set potensialnya di 0,342, itu bukan hanya Cu2 plus saja, tapi ada Cu-nya. Bayang tidak? Tapi kalau kita hanya supaya, jadi bisa jadi di 0,342 tereduksi, tapi tidak akan sempurna. Bisa jadi masih ada yang tidak tereduksi, karena masih ada ledakan Cu-nya. Tetapi kalau kita setting minimalnya 0,105 atau lebih kecil dari sini, itu pasti otomatis akan tereduksi semua konsentrasi analit dari ion Cu2 plus seperti itu. Tetapi pengaturannya lebih kecil dari 0,105, tetapi jangan lebih kecil dari potensial reduksi dari Pb2 plus Pb kan. Nah, kan kita tahu berapa potensial reduksi dari Pb2 plus Pb. Itu dilihat di tabel kan, tabel appendix. Pasti lebih kecil. Jadi urutannya itu, misalkan di sini ada 3 logam. Nah, kita pengen memisahkan logam Pb misalkan kan, atau logam Cu. Nah, biasanya nanti di setting itu yang paling semakin besar potensial reduksi, dia akan yang paling dulu tereduksi. Jadi sekali lagi kalau kita men-settingnya di bawah potensial reduksi Pb, maka nanti yang tereduksi itu adalah Cu2 plus sama Pb2 plus. Bayang? Tapi kalau kita pengen memisahkan Cu dari Pb atau Pb dari Cu, ya kita settingnya itu adalah, ya udah kita mereduksikan salah satunya. Mereduksinya salah satunya. Dengan catatan men-setting potensial reduksinya itu adalah di bawah potensial reduksi dari Cu2 plus yang tadi sudah dihitung dari persamaan. Tetapi jangan lebih kecil dari potensial reduksi Pb2 plus. Jadi nanti misalkan kita setting potensial reduksinya di sini. Nah, pasti yang Cu2 plus dia akan tereduksi secara sempurna. Tetapi Pb2 plus dia tidak akan tereduksi karena dia mulai tereduksinya itu Pb kalau potensial reduksinya itu adalah berapa Pb? Negatif 0,13. Jadi kalau kita setting di sini misalkan 0 volt, nah, pasti yang tereduksi itu adalah Cu2 plus si Pb, dia tidak akan tereduksi karena Pb mulai tereduksi itu adalah di potensial reduksi negatif 0,13 seperti itu. Kebayang? Tetapi kita settingnya jangan tadi kembali jangan yang 0,342, tapi kita harus hitung dulu dengan menggunakan persamaan Nernst. Nah, setelah itu dengan menggunakan persamaan Nernst, potensial reduksi yang harus kita setting itu minimalnya 0,105 volt. Sekali lagi, supaya terelektrosisnya sempurna. Jika kita settingnya 0,342, itu Cu2 plus sudah mulai tereduksi, tetapi tidak akan sempurna. Kebayang ya? Itu prinsipnya ya. Ini nanti bisa jadi mungkin ada yang mau membandingkan menghitung konsentrasi logam dalam sampel, logam apa, menggunakan spektro, kemudian menggunakan kulometri, dibandingkan dengan kulometri. Nah, itu bisa. Itu caranya ya.
Oke, kita lanjut. Itu yang potensial terkontrol. Nah, ini kenapa nggak? Nah, selanjutnya, ini kulometri yang arus terkontrol. Nah, ini disebut juga dengan kulometri amperostatik. Artinya kulometri titrimetri. Titrimetri itu apa? Titrimetri itu dibahas oleh Bu Pina di analitik. Apa? Titrimetri. Metri itu apa? Pengukuran. Titri dari titrasi. Jadi pengukuran berdasarkan titrasi. Titrasi itu prinsip dasarnya apa? Dasarkan pada pengukuran volume. Iya, pengukuran volume kan. Ini kalau kulometri arus terkontrol itu disebut juga dengan kulometri amperostatik atau kulometri titrimetri. Kelebihannya yang pertama, waktu analisis cepat karena digunakan arus konstan. Biasanya kurang dari 10 menit. Proses elektrolisis sudah selesai. Kalau tadi yang potensial terkontrol itu agak lebih lama ya. Kalau nggak salah 1 jam 30 menit ya. Pokoknya lebih lama dari kulometri arus terkontrol. Kalau nggak salah 30 menit atau 1 jam. Kalau ini lebih cepat proses elektrosisnya, yaitu kurang dari 10 menit. Yang kedua, mudah menghitung muatan listrik yang terlibat. Jadi tidak perlu mengintegrasi kurva tadi arus terhadap waktu ya. Tidak perlu diintegrasi lagi. Artinya apa diintegrasi itu? Kan matematika ada integrasi, ada apa lagi? Matematika di statistik. Belajar kan integrasi ya waktu statistik. Lupa lagi. Mungkin kimia fisik biasanya yang suka melakukan integrasi kimia fisik tuh. Melakukan integrasi rumus. Kimia fisik kan ada yang satu kedua atau satu dua. Nah itu. Jadi kalau yang tadi potensial terkontrol, perhitungannya itu harus diintegrasikan kurva arus terhadap waktu. Tapi kalau ini tidak bisa langsung aja muatan listrik sama dengan kuat arus dikali dengan waktu. Kalau yang tadi yang nah ini harus diintegrasikan yang apa namanya? Potensial yang terkontrol gitu ya. Kalau ini langsung aja pakai rumus untuk hitung muatan listriknya itu adalah I sama dengan I dikali T. Ingat kalau sudah mendapatkan muatan listrik, kita bisa menghitung apa? Hukum Faraday. Yang dijum juga boleh bersuara ya. Hukum Faraday 1 ini kimia dasar, di SMA juga dibahas. Ketika sudah mendapatkan muatan listrik, bisa dikonversi ke mol, ya. Dari muatan listrik kan dengan perbandingan koefisien kan ya. Dapat mol kan, muatan listrik kan jadi bisa juga dengan muatan elektron. Nanti tinggal di perbandingan koefisien, nanti tinggal dicari perbandingan koefisien terhadap 8 kan, nanti dapat mol. Dari mol bisa dikonversi ke massa kan ya, massa dari itu. Jadi nanti bisa dibandingkan antara perhitungan dan juga secara hasil. Ditimbangkan kan nanti kalau reduksi otomatis si logam tersebut tereduksi akan menempel di elektroda kan. Jadi kan elektrodanya bisa ditimbangkan sebelum ada yang menempel, sebelum dilakukan elektrolisis, kemudian setelah dielektrolisis nanti akan dihitung timbangan berapa. Kemudian bisa dihitung juga secara teorinya menggunakan hukum Faraday. Nah itu diingat-ingat lagi. Kelemahannya yang pertama, arus turun atau berkurang karena saat elektrolisis bersamaan terjadi reaksi redoks. Nah, memang di elektrolisis kan terjadi reaksi redoks, nah, otomatis nanti kadang arus turun atau berkurang. Tapi itulah perlunya nanti ada solusi. Solusi adalah potensial dirubah sampai ada redoks pada elektroda kerja. Kemudian kelemahan yang kedua, kapan waktu analit secara sempurna terelektrolisis? Karena saat analit terreduksi atau teroksidasi arus tetap mengalir. Jadi memang kelemahannya kita tidak tahu kapan elektrolisis ini terjadi secara sempurna.
sempurna atau sudah selesai. Meskipun sudah selesai, harus tetap berjalan. Nah, solusinya dalam potensial terkontrol indikasi penurunan arus sampai background konstan. Nah, solusinya itu diperlukan cara yang cocok untuk penentuan titik akhir filtrasi. Ini menggunakan filtrimetri ya. Pada akhirnya menggunakan filtrimetri. Nah, tadi kan untuk mempertahankan efisiensi arus kan di sini memang eh, judulnya itu adalah volumetri arus terkontrol. Artinya kita harus mempertahankan efisiensi dari arusnya. Nah, ini contoh ada kasus analisis ion logam Fe pada elektroda kerja platina dalam larutan H2SO4 atau asam sulfat dengan konsentrasi 1 molar. Nah, Fe2 plus pada elektroda kerja ya. Fe2 plus menjadi Fe3 plus tambah elektron. Ini kan persamaan harusnya kan ada ya potensi reduksi dari Fe3 plus elektron menjadi Fe2 plus, ada kan di tabel berapa potensi reduksinya, tinggal dimasukkan. Kemudian ini 0,0591. Ada yang menulis 0,0592, ada yang menulis 0,05916. Ini dibagi satu, kenapa? Karena muatannya satu kan ya, muatannya satu. Ingat kenapa? Coba. Nah, rumus persamaan itu bisa kan ya? Paham ya? Udah paham kan ya? Paham? Kita coba. Nah ini kan, ini tuh coba dibayangkan, itu kan Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Ingat log itu kan log Q, ya kan ya? Log Q itu adalah konsentrasi ion produk dibagi dengan pangkat X dibagi dengan konsentrasi ion reaktan, ionnya pangkat Y. Tadi persamaannya itu adalah Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Berarti produknya itu adalah Cu. Di produk ada ion tidak? Ada tidak? Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Ion tidak? Tidak kan, Cu itu atom kan ya? Kalau ion itu yang bermuatan, baik muatan positif maupun muatan negatif. Nah, kalau tidak ada, itu berarti satu. Ingat, log Q itu adalah konsentrasi ion produk pangkat X. X-nya itu koefisiennya. Kalau ada koefisien, berarti dipangkatkan sebanyak koefisien. Dibagi dengan konsentrasi ion reaktan. Berarti produknya itu satu dibagi dengan konsentrasi Cu2 plus, karena reaktan ada ya Cu2 plus. Ini pangkat satu ya, karena Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu, ya koefisiennya satu kan, berarti pangkat satu. Ini N itu muatannya, dari Cu2 plus menjadi Cu. Cu2 plus 2 elektron, berarti muatannya 2. Nah, kalau yang ini, produknya ada ya. Kan kalau yang itu berarti Fe3 plus, reaktannya Fe3 plus, kalau ini kan oksidasinya ya, Fe2 plus menjadi Fe3 plus elektron ini oksidasinya. Kalau reduksinya berarti Fe3 plus elektron menjadi Fe2 plus. Nah, tinggal dimasukkan ke persamaan, potensialnya sama dengan potensial reduksi dari Fe3 plus elektron menjadi Fe2 plus dikurangi 0,0592 dibagi N dikali log konsentrasi ion produk pangkat X dibagi dengan konsentrasi ion reaktan pangkat Y. Ini potensial reduksinya biasanya di soal tidak diketahui, tapi dianggap teman-teman tahu, makanya harus print itu yang tabel nilai potensial reduksi. Dikurangi 0,0592 dibagi 1 ya, karena muatannya 1 kan? Nah, jadi nggak ditulis. Log konsentrasi. Ingat,
konsentrasi ion produk, kan kalau ini oksidasi. Kalau ini tulisnya itu adalah reduksinya. Berarti kalau reduksinya itu Fe3 plus elektron menjadi Fe2 plus. Berarti produknya itu adalah Fe2 plus. Itu ion atau bukan? Ion kan, berarti konsentrasi ion Fe2 plus pangkat 1, koefisiennya 1 dibagi dengan konsentrasi ion reaktan pangkat Y. Kebayang sampai sana? Nah, itu harus sudah paham ya persamaan. Konsentrasi Fe2 plus berkurang, konsentrasi Fe3 plus bertambah menyebabkan elektron bergeser ke arah yang lebih positif. Bisa dipahami tidak? Jadi semakin kecil konsentrasi Fe2 plus atau semakin besar konsentrasi Fe3 plus, itu menyebabkan energi potensialnya itu adalah bergeser ke arah yang lebih positif. Artinya nilai E-nya itu adalah lebih positif. Berarti kalau lebih positif, dia akan lebih mudah terreduksi. Semakin besar potensialnya, maka dia akan semakin mudah terreduksi. Kebalikannya, jika konsentrasi ion Fe2 plusnya bertambah, konsentrasi Fe3 plusnya berkurang, maka menyebabkan E-nya itu bergeser ke arah yang lebih negatif. Kalau berarah negatif berarti dia lebih sukar terreduksi. Kebayang sampai sana? Nah, ya tinggal kalau ini berkurang, otomatis pembaginya semakin besar. Nah, itu dia akan menyebabkan nilainya menjadi positif. Karena kan ini lebih kecil. Ini dikurangi ini kan jadi lebih positif. Tapi kalau Fe2 plusnya gede, Fe2 plusnya besar, otomatis bakal lebih besar nilai ini, kemudian ketika dikurang ini dia akan lebih negatif. Itu ya maksudnya. Selama elektrolisis, potensial elektron kerja meningkat sehingga suatu saat air ikut teroksidasi selama Fe2+, yaitu oksidasi H2O-nya. Ini ada kasus. Jadi selama elektrolisis, potensial elektron kerja itu meningkat sehingga suatu saat air juga akan ikut teroksidasi selain daripada Fe2+, yaitu oksidasi H2O. Nah ini kan jadi sebenarnya bisa dihitung dulu nih. Ini kan nilai potensial reduksi dari Fe3 plus Fe2 plus sama dengan plus 0,68 volt. Kita coba masukkan ke ini masukkan ke sini, berarti ini plus 0,68 volt dikurangi ini dikali log. Nah, ini dari 1 M ini bisa dijabarkan kan konsentrasinya kan. Tinggal dimasukkan nanti berapa nilai E-nya. Biasanya lebih kecil kan dari segini kan, lebih kecil. Itu bisa jadi lebih besar. Tetapi lama-kelamaan potensialnya itu akan semakin meningkat. Artinya semakin positif. Semakin meningkat ya. Jadi dia akan suatu saat akan teroksidasi si airnya kan. Nah, makanya harus dikontrol supaya tidak teroksidasi. Harus diefisiensikan harusnya di bor ya. Cuman ini yang online gimana? Nah, ini kan persamaan oksidasi dari air ya. Kalau terjadi oksidasi kan diingat-ingat lagi ya, diingat-ingat lagi aturan elektrolisis ya. Kan ada yang terreduksi, ada yang teroksidasi, ada aturannya kan ya. Itu diingat-ingat lagi. Jadi dianggap teman-teman sudah bisa ya, kenapa ini persamaannya seperti ini. Ada kan di aturannya. Aturan di katoda maupun aturan di anoda. Kalau misalkan golongan 1A, golongan 2A dalam bentuk larutan, reduksinya siapa? Ingat golongan 1A, 2A, kemudian Mn dalam larutan yang tereduksinya siapa? Apakah logam tersebut atau air? Masih ingat nggak itu? Dasar-dasar. Masih ingat? Coba yang di Zoom, ada yang masih ingat di Zoom? Ingat di aturan di katoda. Katoda itu kan ion positif.
Contoh kalau katodanya itu golongan 1A, golongan 2A, AlMn dalam bentuk larutan yang terreduksinya apakah air atau logam tersebut? Air kan ya? Air, betul. Kecuali kalau dalam bentuk lelehan yang tereduksi adalah logam tersebut. Kecuali dari logam golongan 1A, golongan 2A, LMN yang tereduksi adalah logam tersebut. Itu diingat-ingat lagi aturan-aturan ya. Dan lain-lain. Jadi ini harus apa? Terus selanjutnya karena arus menyebabkan oksidasi H3O plus tidak memberikan kontribusi pada oksidasi Fe2 plus. Efisiensi arus kurang dari 100%. Itu ya. Nah, bagaimana cara untuk mempertahankan efisiensi dari arus supaya arusnya itu terkontrol? Ingat, kalau arusnya tidak terkontrol bisa jadi nanti akan menyebabkan lama-kelamaan ketika potensialnya bertambah akan menyebabkan arus juga tidak terkontrol. Maka ada caranya untuk mempertahankan efisiensi arus. Caranya yang pertama dengan cara menambahkan mediator. Mediator itu adalah spesies yang mentransfer elektron dari elektroda menuju analit. Mediator itu adalah spesies yang mentransfer elektron dari elektroda menuju analit. Jadi ditambahkan mediator. Biasanya mediatornya ya larutan lain yang lain juga ya, tapi dia sebagai mediator saja gitu. Gitu ya. Nah, ini kita coba lihat di sini. Nah, ini maksudnya more negatif artinya potensialnya kecil kan ya. Potensialnya kecil berarti dia lebih mudah tereduksi atau teroksidasi. Ter, ter, Makin kecil potensialnya, dia semakin mudah tereduksi atau teroksidasi. Teroksidasi. Semakin besar potensialnya, maka dia semakin mudah tereduksi. Ini ada nilai ya. Kemudian ini ada tadi Fe ya. Kemudian ini ada, nah ini sebagai mediatornya itu adalah serium. Sebagai mediator itu serium. Nah, dengan menambahkan mediator ini ya, serium, ion serium 3 plus ke dalam larutan, maka suatu saat serium 3 plus itu akan teroksidasi. Jadi serium 3 plus menjadi serium 4 plus lama-kelamaan ya, lama-kelamaan. Nah, kemudian serium yang terbentuk, jadi sekali lagi ketika kita setting, yang pertama lama-kelamaan kan akan naik nih, si potensial itu akan naik. Nah, jangan sampai si potensial itu naik sampai melewati potensial dari H2O, O2. Kalau melewati sini nanti otomatis H2O akan teroksidasi. Maka menggunakan mediator supaya sebelum ke H2O nanti yang teroksidasi itu adalah serium 4+. Nanti produk dari ion serium 4+ yang terbentuk akan mengoksidasi Fe2+ menurut reaksi ini. Nah, kemudian disatukanlah reaksi ini dengan reaksi ini. Nanti bisa dicoret dari reaksi keseluruhannya itu adalah tetap Fe2+ menjadi Fe3+. Jadi konsentrasi ion serium 3+ akan tetap selama elektrolisis sepanjang masih terdapat ion Fe2+ dalam larutan, sehingga potensial akan selalu tetap dan mencegah terjadinya oksidasi dari air. Kebayang? Kayaknya fokusnya ke instrumen ini lagi, Mas. Jadi gini, nah, ketika ada mediator serium 3+, selama kelamaan serium 3 terus potensial itu naik, serium 3+ dia akan teroksidasi. Ketika dia teroksidasi menjadi serium 4+.
plus. Nah, serium 14 yang terbentuk nanti dia akan mengoksidasi Fe2 plus. Awalnya ini terbentuk oksidasi dari serium. Kemudian serium yang terbentuk dia akan mengoksidasi Fe2 plus kan ini. Nanti ya ini dikali coret. Ini serium 13 coret, coret kan? Serium 14 coret, ini coret. Nanti reaksi keseluruhan tetap akan terjadi oksidasi Fe2 plus Fe3 plus. Tetapi si potensial tidak akan naik ke air. Jadi aman gitu. Tapi si seriumnya dia kan tidak, dia hanya sebagai mediator gitu. Seperti itu ya. Nah, nanti dia dipahami, takutnya nanti kan ada di UTS ya, ke depan. Nah, kemudian ini penentuan titik akhir. Nah, ini untuk penentuan titik akhir itu bukan memakai mediator, tapi seperti titrimetri redox saat oksidasi atau reduksi analit telah sempurna, yaitu menggunakan indikator visual. Ini kalau titrasinya manual. Kalau titrasinya manual, untuk menentukan titik akhir titrasi itu menggunakan indikator. Tergantung nanti indikatornya apa kan, seperti titrasi asam basa. Nah, tapi kalau nanti menggunakan instrumen, biasanya tidak perlu menggunakan indikator. Meskipun tidak menggunakan indikator, kalau menggunakan instrumen itu bisa menentukan titik akhir titrasi tanpa menggunakan indikator. Contoh menggunakan automatic titrator. Itu bisa tanpa menggunakan indikator. Itu ya. Kalau ini kan titrasi yang manual. Nah, yang kedua, semua Fe2 plus yang telah teroksidasi tapi arus masih mengalir terus karena hasil oksidasi serium 3 plus dan oksidasi dari H2O. Analisis volumeter Fe2 plus, mediatornya ion serium 3 plus, indikator itu biasanya feroin. Ini untuk menentukan titik akhir titrasi. Ini mediator itu hanya untuk mempertahankan efisiensi arus, tapi tidak dapat menentukan titik akhir titrasi. Tapi yang menentukan titik akhir titrasi itu adalah indikator. Nah, ini kalau instrumen dari kulometri arus terkontrol. Biasanya nama alatnya itu galvanostat. Ada galvanostat, bisa juga menggunakan potensialtat. Gitu. Nah, kalau menggunakan instrumen, itu biasanya tidak usah menggunakan indikator, karena tidak diperlukan. Kalaupun menggunakan indikator, ya hanya secara visual aja, lihat perubahan warna. Tapi tanpa indikator juga, kalau menggunakan instrumen, bisa menentukan detik akhir titrasi. Gitu ya. Nah, ini kalau ini titrasinya ya. Yang tadi ya, kulometri dengan arus tetap itu sering disebut dengan titrasi kulometri. Ini sisariumnya sebagai mediator ya. Nanti ini dihitung ya, jumlah mol analit diberikan oleh persamaan ini kan. Ini untuk mencari normalitas ya. Kemudian nah ini mah mirip ya dengan uh, titrasi asam basa kan ya, proton titrasi asam basa. Ini beberapa aplikasinya. Ini aplikasi dari kulometri arus terkontrol. Ini aplikasi dari kulometri potensial terkontrol. Contoh ini yang kulometri arus terkontrol. Nah, ini tergantung ya. Misalkan kita mau eh, reaksinya apa gitu ya. Ini kan ada tabel, ada tipe reaksi, tergantung ada asam basa, ada kompleksometri, ada presipitasi kan. Ini mediator yang digunakan, kemudian ini reagen ya, reagen dari eh, elektrokimianya ya. Kemudian ini persamaan-persamaannya. Ini representasi dari reaksinya ya. Nah, ini contoh kalau kita ini yang potensial terkontrol, misalkan kita pengen mencari logam atau atom antimoni. Antimoni itu kan Sb ya.
reaksinya biasanya menggunakan PT. Tapi biasanya elektoral juga bisa menggunakan yang lainnya, bisa dimodifikasi, ya. Tapi biasanya yang inert ya. Ini beberapa aplikasi dari volumetri potensial terkontrol ya. Nanti bisa dibaca lah ini. Nah, coba sekarang biar nggak pusing, coba deh hitung. Tentukan kemurnian sampel. Rumus kemurnian sampel apa rumusnya? Rumus kemurnian sampel, masa masa percobaan dibagi masa teoritis dikali 100%. Nah, di sini ini sebuah sampel seberat 0,1342 gram. Berarti ini masa apa ini? Sebuah sampel seberat 0,134 gram. Ini masa percobaan, masa teoritis. Hah? Ya. Jadi kan ini kemurnian sampel dari natrium tiosulfat dengan menggunakan metode titrasi kulometri dengan menggunakan ion I- sebagai mediator dan I3- sebagai titran. Ini ada sebuah sampel 0,1342 gram dilarutkan di dalam labu takar 100 mili. Ini 0,1342 gram dilarutkan dalam 100 mili. Kemudian yang diambil untuk dilakukan titrasi kulometri itu hanya 10 mili. Nah, 10 mili larutan ini sampel. Kemudian ditambah bersama dengan 25 larutan KI konsentrasi 1 molar, 75 mili larutan baper fosfat pH-nya 7 dan beberapa tetes larutan kanji. Ini kanji untuk indikatornya ya. Kalau kanji ini sebagai indikatornya. Elektrolisis dengan arus konstan 36,45 mikroampere memerlukan sebanyak 221,8 detik untuk mencapai titik akhir. Tentukan kemurnian sampelnya. Tadi rumusnya itu persen kemurnian sampel sama dengan masa dari percobaan dibagi dengan masa teori dikali 100%. Berarti dari titrasi ini kita cari masa apa dulu? Masa apa? Kan masa ini sudah ada, cari masa. Coba dihitung. Sama ya yang di Zoom juga ya. Masih bisa, oh ada, oh si Ahmad ya. Ada Ahmad ya. Ada Aryas, Astri, Orizati. Tia mana Tia? Mau masuk Zoom juga ya? Ya nggak apa-apa. Silakan ada yang di Zoom mau mencoba. Yang pertama, kira-kira bagaimana persamaan reaksi yang terjadi gimana? Saya yang mau coba ke depan, yang mencoba yang di Zoom juga coba kerjakan ya. Orizati, kemudian Aryas, Astri,
atau sudah dikerjakan? Sudah, pusing. Menggunakan hukum Faraday kan. Pertama, tulis dulu reaksi yang terjadi kan. Pasti ada yang eh, ada yang erupsi, ada yang oksidasi. Oh iya, betul. Yang di Zoom ada yang sudah. Ada yang sudah. Nah, coba mau depan juga. Ada spidol nggak? Ada yang buat spidol nggak? Oh iya, dari berapa persen? Berapa persen jawabannya?
Aries, Astri, Arjati sudah belum? Izin menjawab, Pak. Ya. Astri sudah? 98,6 bukan, Pak? 98,6. Pengadaannya. Yang di Zoom katanya 98. Ini tetap kerja. Oh enggak, ada yang mau spill? Oh, saya nggak boleh. Ada. Oke. Coba ditulis. Nggak ada Anies spillnya. Yang itu berapa jawabannya? 98, ah 36. Kalau yang asli tadi berapa? 98,6, Pak. Oh, 98,6. Beda koma ya. Itu memang sih tergantung biasanya dari perhitungan pembulatan. Jadi ada yang melakukan perkalian dan pembagian. Kalau menggunakan kalkulator kan bisa dilangsungkan, misalkan dapat hasilnya 5,5555, langsung kan dibagi. Itu akan beda kalau kita bulatkan dulu. Kan di belakang koma 2 atau 4 itu pasti nanti akan hasilnya berbeda di koma biasanya. Seperti itu ya. Jadi jangan heran kalau bedanya hanya sedikit. Kecuali kalau jawabannya jauh dan proses rumusnya kurang tepat itu. Tapi kalau eh, beda koma itu biasanya kadang eh, beda dari pembulatan ya, pembulatannya biasanya. Ya, kurang lebih segitu ya. Ini juga sama ya. 98 beda ya. Kalau yang perhitungan ini 98,73%. Kemudian tadi perhitungan dari siapa tadi? Hah? Siapa? Oh iya ya, itu 98,36. Kemudian dari Astri ya yang di Zoom itu 98,6. Itu memang biasa beda dari pembulatannya ya, dari pembulatan. Nah, ini sebenarnya persamaan reaksinya ada yang dilangsungkan seperti ini, ada juga yang hanya ditulis dibagi lagi ya, yang terjadi reduksi dan oksidasi. Tentunya kan kalau di kulometri ini pasti ada reaksi reduksi dan ada reaksi oksidasi kan ya. Kemudian setelah jadi kan pertama ini natrium tiosulfat ditambahkan tadi I3- ya. Nanti menghasilkan SO4. O6-2- plus imin. Nah, selanjutnya adalah disetarakan. Nah, untuk penyetaraannya, ingat kalau penyetaraannya reaksi redoks ada aturannya kan ya. Beda dengan penyetaraan reaksi kimia biasa kan. Tapi ini dianggap sudah langsung ya, sudah langsung. Nah, sebenarnya kalau persamaannya reaksi redoks ada aturan kan, sehingga yang pertama bisa menggunakan yang setengah reaksi, yang kedua bisa menggunakan dengan bilangan oksidasi atau biloks kan, itu diingat-ingat lagi. Ini dianggap sudah disarankan. Tetapi memang perlu disarankan karena nanti berpengaruh koefisien, biasanya nanti berpengaruh dari koefisien. Seperti itu. Nah, ini tadi rumus hukum Faraday ya. N sama dengan I dikali T dibagi N dikali F. I itu adalah kuat arusnya, T itu waktu elektrolisis, kuat arusnya harus dalam bentuk
ampere. Tadi kan mikroampere. Berarti dari mikroampere ke ampere dibagi 1000 kan, dibagi 1000. Kemudian T-nya harus dalam second ya atau detik ya. Tadi sudah dalam untuk second kan. Kemudian F-nya sudah diketahui kan berapa. Nah, kadang juga mungkin berbeda karena beda penulisan. Kalau di sini F-nya itu 96487. Tadi Rayalnya menggunakan yang berapa? 96500. Nah, dari sini juga berbeda ya. Otomatis pasti komanya berbeda. Kalau Asri yang di Zoom menggunakan F-nya itu berapa? 96485, Pak. Asri bisa mendengar? Saya pakainya yang Nah, 96485. kalau ini N kecilnya itu muatannya ya. Nah, ini dapatlah massa dari 10 mili kan. Ini massa dari 10 mili. Kenapa ini harus dikali 10 coba? Ingat ini 0,1342 itu dilarutkan dalam 100 mili. Yang diambil itu sepersepuluhnya hanya 10 mili. Yang dilakukan titrasi hanya 10 mili. Paham sampai sana? Berarti ini yang diambil bukan seluruhnya 100 mili kan? Jadi 0,1342 itu dalam 100 mili. Sedangkan tadi yang kita hitung masanya itu adalah dalam 10 mili. Ini massa 0,01325 gram itu dalam 10 mili. Berarti kalau dalam 100 mili tinggal dikalikan dengan 10. Dapatlah 0,1325. Persen kemurnian itu sama dengan massa dari perhitungan dibagi dengan massa sampel yang diketahui kan dikali dengan 100%. Didapatlah 98,73% W per W. Apa W per W itu? W per W atau G per G ya. Artinya ini persennya dalam berat per berat. Kalau dibagi volume berarti berat per volume. Kalau volume per volume berarti V per V. Nah, harus lengkap ya. Kan persen itu ada persen berat per berat, ada persen berat per volume, ada persen volume per volume. Itu tergantung. Nah, udah setelah coba sekarang satu lagi ini kerjain. Kalau sudah selesai. Harus sudah bisa nih. Nah, ini sekarang ini juga sama sebanyak 0,3619 gram sampel asam tetrakloropicolinat atau C6H2Cl4 dilarutkan dalam air lalu diencerkan di labu takar 1000 mili. Jadi dilarutkan dalam 1000 mili. Ini juga sama, yang diambil hanya 10 mili. Dilakukan elektrolisis. Nah, kalau ini lebih gampang, sudah diketahui apa ini? 5,374 kolom. Q-nya. Ini tidak usah dijabarkan N sama dengan IT kan. Q itu rumusnya apa? I kali T kan. Jadi langsung ini gitu. Tentukan jumlah elektron yang diperlukan untuk produksi sebuah molekul asam tetra. Nah, kalau ini ditanyakan elektronnya, jumlah elektronnya. Berarti sama, yang pertama dicari masanya dulu. Setelah mendapatkan massa, nanti kita bisa menghitung mol. Nah, kan? Si mol dari yang terendap, kemudian nanti bisa dibandingkan dengan koefisien untuk mencari mol muatannya kan.
Ada yang sudah menjawabnya? Sama juga awalnya bisa menghitung dulu masanya ya. Nah, muatan dari tetrakloropicolinat berapa muatan? Berapa muatannya? Yang di Zoom sudah. Ah, coba perhatikan. Tapi kan sama juga kan menggunakannya rumus ini kan ya. N dikali F dikali N besar sama dengan I dikali T. I dikali T itu adalah Q ya, atau kolom. Tadi Q-nya sudah diketahui kan ya. Kolomnya sudah diketahui. Kemudian yang sudah diketahui apa lagi? F ya. F-nya itu tadi kan 96.000 485 atau 96.500. Kemudian kita bisa mencari, kan diketahui juga massa kan ya. Berarti kita bisa mencari apa? Mol kan? Mol dari senyawa tadi, gram per ml. Nah, setelah mendapatkan mol, kita bisa mencari ini muatannya. Enggak? Kebayang enggak? Yang di Zoom sudah? Jawabannya berapa coba? Yang di Zoom? Belum. Nah, Fajar beres, Fajar? Belum. Tanyakan berapa jumlah mol elektronnya yang diperlukan untuk mereduksi molekul asam
Yang sudah berapa jawabannya? Berapa jumlah elektron yang dibutuhkan untuk nukleosis? Kata siapa itu? Coba lihat jawabannya. Searching di Google nggak? Hah? Eh, jawabannya searching di Google ya? Searching di Google jawabannya. Ayo itu ada aja tuh gitu kan. Oh ini mah di satu-satu ya. Saya dulu mau gitu. Ya, ini mah satu-satu ini. Yang di Google ya. Ya jawabannya emang 4 mol ya. Jawabannya ada yang udah bener begitu dari Google. Cek coba lihat. Ada lagi yang sudah yang di Zoom sama ya tadi. 4 bukan, Pak. Yang juga sama di pisah ya ini. Oh iya, nah, langsung gini tapi oh sudah dikasih 10 ya udah ke sini. Oh di sini. Ya, harusnya kan oh, ya. Ini dikali 10. Oh iya ya benar. 10 100. Ya kan dari 10 pangkat 3. Ya betul. Oh ini mah langsung di sini. Jadi kan nanti dikali 100. Karena kan dari 1000 mili ke yang dari 10. Tapi ya jawabannya pada akhirnya benar sih. Sebenarnya kan terkait stoikiometri, jadi bisa disekaligus,kan bisa juga dipisah-pisah. Misalkan mencari dulu molnya, setelah mencari molnya dari yang tadi rumus N sama dengan Q dibagi NF kan, bisa dipisah-pisah, bisa. Ini kalau yang jawaban di sini seperti ini. Prosesnya bisa jadi berbeda-beda, karena itu kan kadang ada yang lebih gampang dipisah-pisah, jadi di part-part mencari mol dulu, mencari ini dulu, ada yang di sekaligus skin, tergantung sih itu. Nah, ini ya, jadi yang pertama kan ini massa dari tetra ini C6HNO2Cl4 itu 0,3619. Nah, dari sini kan kita bisa mencari mol terlebih dahulu. Jawabannya 1,39 kali 10 pangkat min 3 mol. Ini eh, keseluruhan ya, ini keseluruhan yang belum diencerin dalam 1000 mili. Kemudian kita juga bisa mencari ya jumlah muatannya, jumlah muatan molnya. Rumus yang tadi kan ya, muatan sama dengan Q dibagi F dikali dengan mol dari senyawa. Q-nya kan sudah ada. Dibagi F itu nah, 96478 atau ada yang 487, ada yang 485. Nah, itu beda dari dikali dengan mol dari ini. Dapatlah 0,04 mol elektron. Tetapi ingat kan tadi yang diambil itu dengan muatan 5,374 kolom itu adalah 10 mili. Sedangkan tadi 0,3619 gram ini dilarutkan bukan dalam 10 mili, tetapi dalam 1000 mili. Maka harus dikali dengan 100. 100. 1000 ke 10 faktor pengencerannya 100 kan? 1000 dibagi 10, 100. Contoh saya mempunyai 1 mili, kemudian dilarutkan dalam 50 mili. Berarti dikali faktor pengencernya berapa?
50 lagi 1, 50. Jadi faktor pengencerannya 50. Saya mempunyai larutan 2 mili dilarutkan atau diencerkan ke labu takar 50. Punya 2 mili diencerkan pada labu takar 50. Berapa faktor pengencerannya? 25 ya. 50 dibagi 2, 25. Nah, ini juga dikali 100 tadi. Muatan ini itu dalam 10 mili. Sedangkan ini mol ini adalah mol yang dilarutkan dalam 1000 mili. Berarti harus dikali 100 kan? Kebayang? Kan jadi jawabannya adalah 4 mol. Itu ya. Paling untuk ini jawab. Udah minggu depan aja lah. Paling untuk pertemuan hari ini sekian. Jadi untuk minggu depan seharusnya sih UTS sampai elektrografimetri. Tapi sampai sini aja ya. Berarti UTS itu dari mulai pengantar elektroanalisis, kemudian yang kedua apa? Potensiometri beserta literasinya, kemudian yang ketiga konduktometri beserta literasinya, kemudian yang keempat volumetri. Sebenarnya masih ada materi dua lagi, elektrografimetri sama voltametri. Udah itu selesai, tinggal nanti lihat jurnal-jurnal aja gitu. Beres, kan pertemuan masih banyak. Paling itu saja. Sudah 14.20 ya kalian UAS, UTS ya. Hah? Ada yang tidak hadir nggak? Siapa? Siapa? Adinda. Paling itu saja ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Adinda saja. Satu aja, Adinda.